Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Yttrium Barium Copper Oxide atau disingkat YBCO. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Rema, Yuni, saya sendiri, Adi, dan Maudi. Apa itu sebuah superkonduktor? Baik, sebelumnya superkonduktor adalah material yang dapat menghantarkan listrik tanpa hambatan. Jadi resistansinya nol. Jadi ketika suhu mencapai atau turun di bawah suhu kritis tertentu. Pada suhu ini, superkonduktor mengalami transisi fase yang memungkinkan pembentukan pasangan Cooper, yaitu pasangan elektron yang bergerak secara koheren tanpa kehilangan energi akibat resistansi. Terdapat 3 sifat unik dari YBCO ini, yaitu pertama ada resistivitas nol, yaitu ketika berada di bawah suhu kritis, superkonduktor tidak menunjukkan resistansi terhadap aliran arus listrik, yang berarti arus dapat mengalir tanpa kehilangan energi. Kedua ada efek Meissner, yaitu superkonduktor dapat mengusir medan magnet dari interiornya yang menyebabkan fenomena levitasi magnetik. Lalu yang ketiga ada suhu kritisnya, yaitu superkonduktor memiliki suhu kritis tertentu di mana ia beralih dari keadaan normal atau dengan resistansi ke keadaan superkonduktor atau tanpa resistansi. Salah satu contoh dari superkonduktor adalah YBCO ini atau Yttrium Barium Copper Oxide, yaitu ia adalah salah satu superkonduktor suhu tinggi yang paling terkenal. Nah, mengapa YBCO ini termasuk superkonduktor? Berdasarkan 3 sifat tadi yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, yaitu YBCO memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dibandingkan dengan superkonduktor konvensional. Suhu kritis YBCO dapat mencapai sekitar 92 Kelvin yang memungkinkan YBCO untuk beroperasi pada suhu yang lebih mudah dicapai dengan pendinginan menggunakan nitrogen cair yang memiliki titik didih sekitar 77 Kelvin dibandingkan dengan helium cair yang diperlukan untuk superkonduktor konvensional. Ini membuat YBCO lebih praktis dan ekonomis untuk aplikasi industri dan teknologi. Lalu yang kedua, struktur kristalnya. YBCO memiliki struktur kristal yang kompleks yang terdiri dari lapisan tembaga oksida yang berperan penting dalam mekanisme superkonduktivitas. Lalu yang ketiga ada doping dan modifikasi, yaitu YBCO ini dapat dimodifikasi melalui doping dengan elemen lain yang dapat meningkatkan sifat superkonduktifnya. Proses doping ini dapat mempengaruhi jumlah lubang atau hole dalam struktur yang berkontribusi pada peningkatan titik suhu kritis dan sifat konduktivitasnya. Lalu yang terakhir ada efek Meissner, yaitu seperti superkonduktor lainnya, YBCO menunjukkan efek Meissner, yaitu kemampuannya untuk mengusir medan magnet dari interiornya ketika berada di bawah suhu kritis. Jadi secara keseluruhan, YBCO termasuk superkonduktor karena kemampuannya untuk menghantarkan listrik tanpa resistansi pada suhu yang relatif tinggi, serta struktur dan sifat fisiknya yang mendukung fenomena superkonduktivitas. Komponen-komponen yang terkandung pada YBCO. Material YBCO adalah senyawa oksida yang tersusun dari beberapa unsur utama. Material yang membentuk YBCO adalah yang pertama ytterium, yaitu unsur logam langka yang berfungsi sebagai pusat struktur kristal YBCO. Ytterium mendukung stabilitas struktur yang memungkinkan sifat superkonduktivitas. Yang kedua yaitu barium, unsur alkali tanah yang berperan dalam menciptakan lapisan kristal yang stabil. Barium membantu menjaga konfigurasi struktural ortorombik yang penting untuk mencapai suhu kritis superkonduktivitas. Yang ketiga yaitu tembaga, yaitu elemen utama yang membentuk lapisan tembaga oksida dalam struktur YBCO. Lapisan tembaga oksida ini merupakan tempat utama aliran arus superkonduktor tanpa resistansi, terutama pada suhu rendah. Yang terakhir oksigen, yaitu oksigen sangat penting untuk mengatur jumlah elektron bebas dan menjaga struktur kristal yang diperlukan untuk superkonduktivitas. Variasi kadar oksigen dalam rumus kimia YBA2CU3O7 berperan dalam menentukan suhu kritis dan stabilitas superkonduktor. Struktur kristal YBCO itu ada 2. Struktur kristal YBCO biasanya memiliki konfigurasi ortorombik dengan lapisan-lapisan CuO2 di antara atom-atom barium dan ytterium. Dalam kondisi ideal, YBCO memiliki rumus YBA2CU3O7. Tambahan material atau doping. YBCO juga dapat dimodifikasi dengan menambahkan elemen lain seperti kobalt, perak, atau cerium untuk meningkatkan suhu kritis atau meningkatkan kepadatan arus superkonduktivitasnya. Modifikasi dengan doping ini memungkinkan penyesuaian sifat-sifat YBCO agar lebih cocok untuk aplikasi tertentu seperti magnet superkonduktor atau kabel superkonduktor. Doping dalam YBCO memiliki sifat-sifat material agar lebih optimal untuk kebutuhan tertentu, menjadikannya lebih serbaguna untuk berbagai aplikasi teknologi. Proses ini memperluas potensi YBCO sebagai material superkonduktor suhu tinggi dalam industri energi
dalam industri energi, medis, dan penelitian ilmiah. Berikut sifat-sifat dari YBCO. Yang pertama ada superkonduktivitas. YBCO merupakan material superkonduktor yang memiliki suhu transisi kritis yang tinggi sekitar 92 Kelvin. Pada suhu di bawah transisi kritis, YBCO menunjukkan resistansi listrik 0 yang memungkinkan arus listrik mengalir tanpa hambatan. Yang kedua ada struktur kristal. Ortorombi yang disebut struktur 1, 2, 3. Struktur ini penting dalam mendukung jalur konduksi bebas hambatan untuk elektron. Yang ketiga ada kerapatan arus kritis tinggi. YBCO dapat membawa arus listrik yang sangat tinggi tanpa kehilangan energi pada suhu di bawah kritis tinggi, yang dikenal sebagai kerapatan arus kritis. Yang keempat ada sensitif terhadap pemrosesan dan oksigenisasi. Sifat superkonduktivitas YBCO sangat bergantung pada oksigen dalam struktur kristalnya. Proses oksigenisasi yang tidak sempurna dapat menurunkan nilai titik kritis dan mengubah material dari superkonduktor menjadi isolator. Dan yang terakhir ada resistansi terhadap medan magnet tinggi. YBCO mampu mempertahankan sifat superkonduktor dalam medan magnet tinggi. Ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan medan magnet kuat seperti magnet MRI dan aplikasi teknologi tinggi lainnya. Beberapa emerging properties diantaranya adalah struktur elektronik, konduktivitas listrik, interaksi medan magnet, struktur magnetik, dan sifat spin. Lalu ada pola fasa kuantum, konduktivitas thermal, fluktuasi kuantum, dan state organization. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan dari YBCO. Kekurangan. Yang pertama, kerapuhan. YBCO bersifat rapuh dan sulit untuk diolah menjadi kawat atau bentuk fleksibel lainnya yang membuat proses fabrikasinya lebih kompleks. Ini membatasi penggunaannya pada aplikasi yang memerlukan fleksibilitas struktural. Yang kedua, ada sensitif terhadap promesisan. Sifat superkonduktor YBCO sangat bergantung pada komposisi kimia yang tepat dan struktur kristal. Struktur kristal YBCO sensitif terhadap kandungan oksigen dan jumlah oksigen. Kemudian yang terakhir, biaya produksi yang tinggi. Walaupun lebih murah dari superkonduktor suhu rendah lainnya, YBCO tetap memerlukan peralatan dan kondisi proses yang kompleks untuk mempertahankan kualitas dan superkonduktivitasnya. Kemudian kelebihan. Yang pertama ada suhu kritis tinggi. YBCO memiliki suhu transisi superkonduktor yang lebih tinggi dibandingkan superkonduktor lainnya, yang memungkinkannya bekerja pada suhu yang lebih praktis. Kemudian, kemampuan menahan medan magnet yang tinggi. YBCO mampu bertahan pada medan magnet yang sangat tinggi sehingga cocok untuk aplikasi pada magnet kuat seperti MRI, akselerator partikel. Dan ketiga, ada kestabilan. Kestabilan performa YBCO memungkinkan untuk digunakan dalam jangka panjang pada suhu rendah. Dan yang terakhir ada lebih murah. Walau biaya produksinya tinggi, YBCO tetap merupakan material superkonduktor yang memiliki harga lebih rendah dari superkonduktor lainnya. Aplikasi YBCO. Yang pertama, tinggi medan magnet. Penggunaannya YBCO banyak digunakan dalam pembuatan magnet berdaya tinggi yang menghasilkan medan magnet sangat kuat, terutama untuk aplikasi medis seperti MRI. Manfaatnya, penggunaan YBCO dalam magnet resonance imaging membantu menciptakan gambar yang lebih jernih dengan medan magnet yang kuat, efisien, dan lebih hemat energi. Di bidang ilmiah, magnet YBCO digunakan di akselerator partikel seperti CERN untuk mencapai medan magnet tinggi yang diperlukan dalam eksperimen fisika partikel. Yang kedua yaitu kabel superkonduktor. Penggunaannya, YBCO digunakan sebagai bahan superkonduktor untuk kabel listrik yang mampu membawa arus listrik dengan densitas tinggi tanpa hambatan. Manfaatnya, pengaplikasian kabel YBCO dapat menghemat energi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kapasitas transmisi listrik. Ini bermanfaat dalam distribusi energi listrik di daerah yang padat penduduk atau di fasilitas industri besar di mana efisien transmisi sangat penting. Yang ketiga yaitu perangkat penyimpanan energi. Penggunaannya, YBCO digunakan dalam perangkat penyimpanan energi magnetik superkonduktor yang mampu menyimpan dan melepaskan energi dengan sangat cepat. Manfaatnya, SMES berbasis YBCO sangat berguna dalam aplikasi yang membutuhkan respon energi yang cepat, seperti
stabilisasi jaringan listrik dan backup energi di fasilitas penting termasuk pusat data dan rumah sakit. Yang keempat, alat elektronik berkecepatan tinggi. Penggunaannya YBCO juga digunakan dalam pengembangan komponen elektronik yang membutuhkan kecepatan tinggi dan sensitivitas tinggi seperti detektor kuantum, filter frekuensi tinggi, dan sensor medan magnet. Manfaatnya, dengan YBCO, perangkat elektronik ini dapat mencapai tingkat keakurat yang lebih tinggi dan efisien yang lebih baik, terutama di bidang telekomunikasi, penginderaan jauh, dan penelitian ilmiah. Filter frekuensi tinggi berbasis YBCO digunakan untuk memperbaiki kualitas sinyal dalam telekomunikasi. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.